Pagi hari ini kita yang sudah hadir tempat ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan penuh kerinduan, kita mau datang kepada Dia. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Ini kami di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan. Kami mau datang dengan hati yang penuh kerinduan. Seperti bejana yang kosong. Kami rindu air sungai-Mu Tuhan. Kami rindu datang menyembah-Mu ya Bapa. Kami rindukan Engkau. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu. Kau Allahku. Kau Allahku. Hatiku rindu mencari-Mu. Hatiku rindu ya Tuhan. Mari katakan sesuatu kepada Dia. Hatiku rindu datang menyembah-Mu. Syarana mama mata karana malama yarana masih. Hatiku rindu membawa pujian bagi-Mu, membawa syukur bagi-Mu. Shikata karana malama yarana masih. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Shikata karana malama yarana masyata karana baba baba baba. Karana malama yarana. Ini kami Tuhan. Kami datang kepada-Mu ya Bapa. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau
ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami datang kepadamu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, sama-sama kita angkat tangan, kita nyanyikan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyikan, ku nyanyi haleluya. Semua untukmu, hanya bagimu. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Sekali lagi nyatakan, ku nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku menyembah, ku nyanyi hanya untukmu. Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
memuji-Mu. Kami siap menyembah-Mu. Kami menaikkan yang terbaik hanya untuk-Mu. Amin. Mari siap-siap memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Shalom Elohim. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan, kasih salam. Hari ini saya mau memuji Tuhan dengan segenap hati. Sebab Dia Tuhan kita yang besar dan dahsyat. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Sama-sama nyanyikan. Yesus Tuhan yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Amin. Ya Tuhan segala Tuhan, Ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Engkau, Puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Kau ajaib selamanya. Sebab Engkau Tuhan yang setia kepada kami. Mari lebih lagi kita mau nyanyikan. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, Ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Katakan Yesus. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, Ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Sama-sama nyanyikan. Ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ku puji Kau, Ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku,
Masih mau lebih lagi memuji Tuhan, amin. Mari, Allah kita layak ditinggikan. Dia Tuhan kita yang memberikan kepada kita kemenangan. Yes, amin. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu, bersama Rohmu, ku pasti menang. Ku pasti menang. Semuanya sama. Pencobaan, amin, melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, bersama Rohmu, ku pasti benar. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan bersorak dengan segenap hati. Raja tinggikan Engkau, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan bersorak dengan segenap hati. Raja percaya kepada Yesus adalah Tuhan, amin. Dia berjanji untuk tetap menyertai kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dia Allah yang layak untuk terima segala hormat, segala kemuliaan. Mari lebih lagi kita mau meninggikan nama Yesus Tuhan. Tinggi namamu dipuji, amin. Hormat kemuliaan sorak dengan segenap hati. Raja keagungan, tinggi namamu dipuji, hormat hadirat Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Pertolongan-Mu selalu ada dan akan selalu ada Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Sama-sama kita katakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Kau Allah yang setia Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Amin Tuhan. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, sama-sama kita nyatakan kasih-Nya. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalam
tidak berkesudahan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Mari kita renungkan. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Kami mengucap syukur untuk semuanya Tuhan. Kami berterima kasih untuk semuanya. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan.
matamu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Menikmati hadir-Mu, menikmati kasih-Mu yang besar. Ini hidup kami Tuhan, layakkan kami. Kami mempersembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tilik setiap hati kami ya Bapa, baik yang hadir dalam ibadah onsite di Hall of Faith ini, maupun bagi saudara-saudari kami yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah secara online. Tilik hati kami. Pagi ini kami buka hati kami untuk mengatakan, menyatakan dari kedalaman hati kami pengakuan iman rasuli kami. Mari Ibu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, kita buka hati kita sungguh-sungguh dari hati kita paling dalam untuk mengakui iman rasuli kita kepada Tuhan. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih ya Bapa, pengakuan kami kepadamu, Tuhan yang sudah menebus segala dosa kesalahan kami, Tuhan yang sudah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Biarlah pada pagi hari ini juga Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami. Pagi ini Tuhan, kalau kami boleh menerima roti dan anggur, dengan iman kami katakan ini adalah tubuh dan darah-Mu yang sudah terpecahkan bagi kami, yang sudah juga Tuhan ditumpahkan bagi kami. Mari Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan, kita angkat roti dan anggur ini di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau di tangan kami ada tubuh dan darah-Mu yang kami percaya sekali lagi, walaupun ini makanan dan minuman seperti Engkau katakan, inilah tubuhku dan darah-Mu. Tuhan, Tuhan kuduskan ini semuanya, dan Kau sebentar kami makan, kami minum, kami percaya. Kami mau mengingat apa yang menjadi pengorbanan-Mu bagi kami di kayu salib, menebus, memulihkan, dan memperbarui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ambil roti ini. Bapa, inilah tubuh-Mu yang terpecahkan bagi kami. Pada malam sebelum Kau diserahkan, Kau mengambil roti dan memecahkan yang bagi kepada murid-murid, saya berkata, inilah tubuhku yang terpecahkan bagimu. Tiap kali Engkau memakannya, Engkau mengingat akan aku. Pagi ini Tuhan, tubuh yang terpecahkan ada di tangan kami. Kami boleh mengingat apa yang menjadi pengorbanan-Mu. Kami tahu Tuhan apa yang Kau lakukan agar kami dipersatukan kembali dengan Bapa. Seperti ranting anggur yang sudah terpisahkan, mati menjadi kering dan akan dibakar.
tapi Engkau menyelamatkan kami. Supaya kami boleh dicangkokkan kembali kepada pokok anggur yang adalah Engkau. Supaya kami boleh berbuah, bertumbuh dan berbuah lebat. Dan hidup kami menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu dan juga bagi banyak orang. Terima kasih Bapa untuk tubuh yang terpecahkan. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama. Demikian juga Engkau mengambil cawan yang berisi anggur. Dan Kau berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah-Mu. Tuhan, kami percaya di tangan kami ada darah-Mu yang sudah menyucikan dan menguduskan kami, yang mengampuni segala dosa kesalahan kami, yang menghapus segala kutuk-kutuk dalam hidup kami, kutuk keturunan, kutuk nenek moyang, kutuk orang tua, atau kutuk-kutuk Tuhan yang pernah ditimpakan kepada kami karena perbuatan jahat kami. Tuhan sudah mengampuni kami sudah dibebaskan dari segala kutuk. Kami sudah menjadi orang yang merdeka, kami bersyukur dan kami juga menjadi anak-anak-Mu. Sehingga kami melayak Engkau memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Dan kami ahli waris kerajaan-Mu. Dan kami hidup mengikuti yang menjadi firman-Mu. Sehingga hidup kami menjadi hidup penuh dengan segala anugerah kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk darah yang telah tercurah bagi kami. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama. Naikkan syukur kepada Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas segala pengorbanan-Mu. Kau pulihkan hidup kami. Kau nyatakan kasih-Mu yang besar. Kau berikan anugerah-Mu bagi kami. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Anugerah-Mu besar bagi kami. Anugerah-Mu luar biasa. Terima kasih. Pulihkan kami terus ya Bapa dalam kehidupan kami. Bawa kami kepada kesempurnaan di dalam kasih anugerah-Mu yang besar. Kembali pagi ini kami boleh mendengar firman-Mu. Berfirmanlah melalui hamba-Mu. Sempurnakan tiap kata-kata yang keluar dari bibir hamba-Mu. Biar semua Tuhan jadi sesuai dengan apa yang jadi kehendak-Mu. Buat kami yang mendengar juga untuk mengerti apa yang jadi kebenaran-Mu. Roh Kudus mampukan kami menerjemahkan melalui tindakan-tindakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicaralah bagi kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar firman Tuhan boleh berkata, amin, amin, amin. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom, shalom. Apa kabar? Ya, baik tentunya. Masuk bulan yang baru. Bulan November tahun 2023 ya, bulan yang baru. Kita memasuki satu tema yang baru juga ya. Meneruskan apa yang sudah kita bahas di dalam bulan yang lalu tentang filosofi. Ada 5 filosofi gereja kita, Gereja Kristen Perjanjian Baru, ya GKPB, yang tentunya setelah kita mendapatkan dan memahami lebih dalam, tahun depan kita akan ulang lagi, dan yang akan berbicara khusus yaitu Pak Bambang dalam 5 minggu, beliau yang akan menyampaikan secara langsung dari sumbernya, supaya kita mendapatkan satu nilai yang sama, sedang dirancangkan untuk seluruh GKPB, dimanapun berada akan mengikuti apa yang menjadi khotbah daripada beliau ya. Nah,
Kita sudah belajar 5 filosofi, tentunya bukan untuk kita berdiam, tentunya untuk kita melakukannya. Setelah kita pahami, kita melakukannya, dan kita mau terus berjalan maju, ya, dengan iman percaya kita sebagai orang-orang yang ditempatkan dalam tubuh Gereja Kristen Perjanjian Baru ini, ya. Melalui covenant kita menyatakan bahwa kita memang ditempatkan dalam tubuh GKPB untuk tentunya hidup yang saling memberkati. Dalam bulan ini kita ambil satu tema yaitu moving forward, ya, melangkah maju. Ya, sesuai dari filosofi yang kita sudah pahami, kita mau melangkah maju lebih lagi. Nah, Ibu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, seperti yang Tuhan juga inginkan tentunya bagi setiap kita untuk kita terus bergerak atau melangkah maju. Itu dituliskan dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Ya, untuk ini saya akan bacakan Ulangan pasal 31 ayat ke-6. Apa yang dikatakan di situ? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, ya, mereka maksudnya musuh bisa berbicara tantangan, persoalan dalam kehidupan kita yang terjadi. Dikatakan sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu. Ia tidak akan mengabaikan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Amin. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi dengar baik-baik Ibu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Ya, pagi ini saya antusias banget untuk menyampaikan firman Tuhan. Dengar baik-baik. Tuhan mau kita dikatakan jangan berdiam diri. Betul? Ya, alias ojo menang baik. Ya, udah menang baik lagi. Jangan diam aja. Jangan berdiam diri kalau kita sudah tahu akan kebenaran, ya, di tengah masalah tantangan dalam kehidupanmu. Seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Melangkahlah maju. Ada janji Tuhan. Ada janji Tuhan. Kalau kita baca, ya, di dalam kitab Ulangan 31 ayat 6 ini. Apa yang menjadi janji Tuhan? Coba kita dengar baik-baik. Ya, apa yang jadi janji Tuhan? Seperti apa yang dikatakan kitab Ulangan pasal 31 ayat 6 ini. Maka rubah paradigma kita, pemikiran kita menghadapi segala tantangan, persoalan yang sedang kita hadapi, doa-doa yang belum terjawab. Ada janji Tuhan, dengar baik-baik. Tuhan mau hati kita tetap teguh dan kuat. Jangan takut dan gemetar dalam menghadapi setiap tantangan dalam hidup kita. Ada Tuhan menyertai kita. Dia tidak akan mengabaikan kita dan tidak meninggalkan kita. Yang 7 katakan amin. Saudara paham apa yang saya katakan ini? Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan ada kekhawatiran dalam kehidupan kita. Judul utamanya adalah ada Tuhan yang menyertai kita. Apapun masalahmu pada waktu lalu engkau berbuat yang salah. Sehingga engkau mempunyai masalah hari ini yang belum terselesaikan. Atau juga ada ujian dalam kehidupanmu. Atau cobaan. Yang kalau engkau menang. Engkau akan dibawa naik kepada Tuhan. Dalam satu kemenangan. Dalam menghadapi ini semua Tuhan katakan. Ada janjinya. Aku akan menyertai. Ini luar biasa. Sekali lagi saya katakan. Tuhan mau hati kita tetap teguh dan kuat. Amin. Jangan takut dan gemetar dalam menghadapi setiap tantangan dalam hidup kita. Ada Tuhan menyertai kita. Dia tidak akan mengabaikan kita. Dan meninggalkan kita. Oleh sebab itu sebagai orang percaya kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah dalam segala tantangan dalam hidup kita. Ada Tuhan yang menyertai kita selalu. Yang 7 katakan amin. Selesai. Masalah boleh ada. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Tuhan Yesus saja saya katakan. Pada waktu dia menjadi manusia. Dia pun penuh dengan masalah. Enggak kurang-kurang. Enggak kurang-kurang. Menabur kebaikan. Tapi saudaraku yang dihadapi tantangan. Dalam hidupnya. Persoalan. Enggak kurang-kurang mau dibunuh. Mau dihalangi jalannya. Difitnah dan segala macam. Tapi semuanya dia tahu. Dia jalani semua dengan penyertaan daripada Bapa. Sehingga akhir kehidupannya
sebagai seorang pemenang. Tuhan mau kita dikatakan lebih daripada pemenang. Betul? Kita nggak mampu, tapi kita punya Tuhan yang membela kita. Maka dari itu kita boleh menang di atas ketidakmampuan kita. Bukankah ini suatu yang dahsyat? Banyak perkara dalam setiap kehidupan kita yang kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Tapi pagi ini Tuhan memberikan kita jawaban atau jalan keluar. Kita mau belajar. Nah, di minggu pertama ini kita akan memastikan diri kita untuk melangkah maju. Di tengah tantangan masalah, kita harus maju. Kita harus bangkit, jangan diam. Bangkit. Kita mau maju. Melangkah dalam rencana Tuhan. Walking in God's purpose. Ini yang menjadi tema kita di dalam minggu pertama ini. Kita ada 4 minggu, kita akan belajar bagaimana mendasari langkah maju dalam kehidupan kita. Menjadi orang yang berhasil di dalam Tuhan. Nah, mari kita baca apa yang ditulis oleh Nabi Yeremia secara bersama-sama ya. Dalam pasal yang ke-29 ayat 11 sampai dengan 14. Dan saya akan bahasnya ya ke-4 ayat ini. Yuk kita baca sama-sama ya, perlahan tapi pasti saudara resapi setiap apa yang kita baca. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati, aku akan berkenan kamu temukan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Dalam arti kucerai-beraikan, dalam arti kata, kita sudah memisahkan diri dari Tuhan dan Tuhan sudah dalam arti kata ya udah sakarep muelah. Iya. Tapi pada waktu kita mau berbalik kepada Tuhan, dikatakan Tuhan akan pulihkan kehidupan kita. Keren, janji firman Tuhan ini, saudara. Ya, kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat asal dari mana aku telah membuang kamu. Pada dasarnya kita adalah manusia yang Tuhan punya rencana yang indah, kita lahir di atas muka bumi ini. Karena rancangan Tuhan baik. Tuhan tidak iseng-iseng menjadikan kita manusia. Kalau kita baca kitab Kejadian 1 ayat 26, Tuhan menjadikan manusia itu dikatakan serupa segambar dengan Allah dan supaya mereka itu berkuasa. Tuhan memberikan kita kuasa. Kita serupa segambar dengan Allah, manusia rohani yang hidup tentunya tergantung kepada Bapa yang telah memberikan kita kuasa. Kita diberikan kuasa sehingga kita berjalan dalam kehendak Bapa. Tetapi sayangnya manusia itu yang diberikan kuasa menggantikan kata diberikan kuasa menjadi ingin menguasai. Nah ini yang menjadi kesalahan. Kita akan dalami ini sehingga kita boleh menyadari pagi ini. Kenapa kita begitu serakah? Kita tidak memperdulikan Tuhan yang sudah memberikan kita kuasa. Sehingga seperti Yesus yang diberikan kuasa, dia selalu dengar-dengaran dengan Bapa dalam setiap yang dia lakukan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Yesus memuliakan Bapa, apa yang dilakukan Yesus penuh dengan keberhasilan. Wow, keren banget ya. Nah, Ibu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Kalau begitu bagaimana saya harus melangkah dalam rencana Tuhan? Nah, ini menjadi pertanyaan. Saudara, saya ingin dasari. Yang dimaksudkan dengan langkah atau melangkah ini adalah setiap step dalam kehidupan kita. Kita harus memastikan bahwa apakah yang kita lakukan ini sesuai enggak dengan apa yang Tuhan
ingin supaya kita lakukan. Sesuai enggak? Karena kalau enggak sesuai, tentunya saudaraku akan mendatangkan bencana dalam hidup kita. Akan membuat malapetaka dalam kehidupan kita. Sebelum saya kenal Tuhan, berjalan dengan kebanggaan, saya bisa lakukan banyak perkara. Tetapi pada akhirnya, karena tanpa saya sadari, saya menjadi seorang yang ambisi, yang serakah dalam kehidupan saya. Begitu banyak pekerjaan yang sesungguhnya yang Tuhan tidak ingin saya pegang. Tetapi saya pegang. Dan akhirnya membawa malapetaka. Akhirnya menjadi kejatuhan yang ada. Tetapi pada waktu berbalik, saya ingin katakan, jangan bilang, oh kayak begini, oke. Enggak. Tapi ingat, pada waktu saya berbalik kepada Tuhan, Tuhan turut menyelesaikan semua seperti janjinya ini. Ini luar biasa. Maka dari itu saya ingin katakan pagi ini, kalau kita mengambil tema, kita mengenal siapa Tuhan, di mana kita beribadah kepadanya dengan benar. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ingat baik-baik. Ada setiap langkah dalam kehidupan kita yang harus kita teliti. Benar gak ini dari Tuhan? Apapun saudara saya ingin katakan. Tuhan memberikan free will, hak kebebasan bagi kita. Tapi yang Tuhan ingatkan kepada kita. Tuhan mempunyai rancangan dalam kehidupan kita. Benar gak yang kita lakukan ini? Karena apa ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan? Karena dikatakan, apakah rancangan yang kita lakukan itu sesuai dengan rencana Allah? Karena akan mendatangkan damai sejahtera. Maka tadi sering kita katakan, apa yang dari Tuhan pasti mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang. Ngeceknya gampang. Saudara mungkin bertanya, gimana Pak Thomas kita tahu itu dari Tuhan? Saudara saya ingin katakan, sesuatu yang dari Tuhan pasti mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang seperti dituliskan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka. Saudara mengambil satu keputusan, tetapi tidak saudaraku. Ada damai sejahtera bagi mungkin istrimu atau suamimu, bagi orang tuamu, bagi bosmu, atau bagi temanmu. Saudara hati-hati. Akhirnya jadi malapetaka. Tuhan katakan. Iya. Karena apa? Karena saudaraku rancangan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita adalah rancangan yang penuh harapan untuk hari depan kita. Bukan yang menjatuhkan, bukan yang untuk menjadi sesuatu yang susah, bukan yang untuk membahayakan kita, bukan untuk memberikan kita susah masa depan kita. No. Tidak. Jelas saudara? Ya. Nah, maka dari itu ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan. Jadi dalam setiap langkah yang kita mau lakukan, yang pertama, kita harus menemukan rancangan Tuhan yang baik dari Tuhan untuk kita secara pribadi, saudaraku. Perhatikan sekali lagi. Kita harus menemukan rancangan Tuhan yang baik, ya, yang dari Tuhan untuk kita secara pribadi. Ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Firman Tuhan tidak berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kalian. Beda nggak antara kalian dengan kamu? Beda. Kalian untuk orang banyak. Kamu untuk diri kita. Saya ingin katakan, Tuhan sudah menetapkan bagi setiap kita. Untuk kita dikatakan mengetahui rancangan-rancangan Tuhan. Untuk diri kita secara pribadi. Bukan ikut-ikutan kata orang. Orang boleh berbuat segala macam. Enggak urus sama kita. Kalau Tuhan tidak menyuruh, kita ada di dalam kelompok orang itu. Betul saudara? Banyak saudaraku pilihan Tuhan memberikan kita kebebasan. Tapi yang Tuhan mau kita harus tahu betul rancangan Tuhan terhadap diri kita pribadi.
Boleh orang ngomong kayak bagaimana, tapi kita kembalikan adakah sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan buat kita. Tuhan katakan Tuhan mempunyai rencana yang indah. Kalau kita tidak tinggal di dalam kehidupan yang demikian, ada malapetaka dalam kehidupan kita. Ini bukan saya nakut-nakutin. Suami istri bisa mempengaruhi. Tetapi suami engkau sebagai kepala rumah tangga, jangan katakan itu kemauan istriku. Enggak ada, saudara. Engkau sebagai kepala rumah tangga, engkau harus mengerti apa yang jadi rencana Tuhan buat keluargamu. Jangan pernah ada masalah dalam rumah tanggamu, engkau salahkan istrimu atau anak-anakmu. Suami, engkau sudah salah. Ingat kejadian di Taman Firdaus. Saya ambil satu kata, saudaraku, bahasa Rusia, saudara. Iya. Bahasa Rusia yang berkata, saudaraku, jangan kita jadi orang yang mbalelo. Bahasa Rusia, mbalelo, saudara tahu kan? Mbalelo. Mbalelo bukan ikut-ikutan loh, ikut benar-benar. Tapi mbalelo, saudaraku, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Perancis, saudara buka aja di kamus. Berarti membangkang perintah atasan kita. Yang adalah Tuhan yang mempunyai kehidupan kita. Ini firman Tuhan kan berkata, rancangan Tuhan itu buat kita, buat kamu, bukan buat kalian. Jangan orang, saudaraku, lagi begini kita ikut. Orang lagi begini kita ikut. Dan orang, saudaraku, sedang dalam kesulitan, kita ikut. Dalam arti kata, ya ini kan udah zamannya. Usaha lagi susah. Tuh si A bangkrut, si B bangkrut, si C bangkrut. Kalau hari ini gue banyak utang, ya wajar aja dong. Emang lagi sulit ekonomi. Saya ingin katakan, apa hutang itu Tuhan suruh? Apakah kita menempatkan diri seperti orang-orang yang sedang bangkrut? Orang-orang yang sedang dalam tidak ada kerjaan? Orang-orang dalam keadaan kesulitan? Siapa Allah kita yang kita sembah? Saya ingin katakan. Tuhan mempunyai rencana yang baik dalam kehidupan kita. Jangan pernah ikut-ikutan. Jangan mau ikut keadaan orang lain. Tapi dengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Jangan pernah terpengaruh. Jangan salahkan COVID. Di masa COVID, kita bangun gereja 8M tempat ini. COVID. Dengan uang, kas pembangunan 60 juta. Sisa setelah selesai, sisa saldo kas pembangunan 58 juta. Gila, bangun gedung gini gede cuma 2 juta modalnya. Kalau bukan Tuhan. Saudara, kita mau ikuti? Enggak bisa. Jangan jadi orang yang balelo, saya ingin katakan. Terpujilah kita punya Tuhan yang sudah mengampuni segala dosa kesalahan kita. Yang ini memulihkan kehidupan kita. Untuk kita tinggal dalam janjinya. Saudaraku, manusia pertama udah salah, saudara. Sehingga dampaknya dalam kehidupan kita hari ini sebagai manusia. Kita gak mau ikut kesalahan manusia pertama Adam dan Hawa. Kalau saya katakan, mereka mbalelo. Tuhan sudah merancangkan manusia yang bagaimana? Yang serupa segambar dengan Allah. Betul? Manusia dikatakan yang berkuasa atas menjadi ciptaan Tuhan. Yang Tuhan minta cuma satu. Lu gak usah tahulah tentang yang jahat. Lu nikmati aja hidup. Kejadian 2 katakan ayat 16. Peliharalah dan upayakanlah taman ini. Supaya bertumbuh, berbuah, berkembang. Nikmati yang baik. Tapi manusia dikatakan yang diberi kuasa sama Tuhan. Manusia ini ingin menguasai. Ingin menyamakan seperti apa yang Tuhan punya. Ini kan yang salah, saudara. Ada iblis menawarkan. Tuhan itu gak mau kamu tahu semua. Ada hal-hal yang lain yang Tuhan masih sembunyikan. Udah makan aja buah ini. Hawa makan. Tawarkan kepada Adam. Balelo juga nih.
Coba kalau dia tidak ikutan. Mungkin rencana jahatannya jatuh kepada Hawa. Tapi Hawa katakan enggak. Karena Bapak melarang. Makan Dam, kalau enggak lu enggak sayang dong sama gua. Masa bodoh, antara sayang enggak itu urusan lain, ini urusan dosa. Lebih baik enggak disayang lu daripada enggak disayang Tuhan. Kira-kira suami ada yang berani gitu enggak? VMM. Jangan jadi DKI untuk hal dosa, saudara. Iya, soal masakan kita boleh jadi DKI, dikasih apa aja makan. Tapi ada hal-hal dosa jangan, saudara. Seharusnya Adam jadi imam. Hawa, kamu udah salah. Terpengaruh. Yuk kita minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan Maha Pengampun. Kira-kira Tuhan ampuni Hawa enggak? Tuhan ampuni. Istri yang bernasar, kalau suami tidak menyetujui, nasar si istri. Nasar itu bisa dihapuskan. Tapi suami jangan ikut-ikutan nasar. Dan kau tidak lakukan, mati loh. Ini Tuhan saudaraku ingatkan bagi kita. Masih saudaraku. Kita percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kita. Bagi diri kita. Tadi pagi saya saksikan. Saya dari kecil senang yang namanya mesin, saudara. Papa saya kalau beli kereta-keretaan, kapal-kapalan umurnya tinggal 3 hari. Iya, saya belajar dari Julius masih kecil. Saya bongkar, saudara. Saya bongkar, kenapa nih bisa jalan? Ada dinamonya. Saudara saya pinter, saya pasang dinamonya. Dinamonya muter, pasang ke baterai. Saya ambil kertas, saya potong, saya bikin kipas, saudara. Kecil-kecil udah bisa bikin kipas angin. Tapi ngerusak kereta-keretaan sama mobil-mobilan 3 hari. Papa saya marah banget. Sekolah STM di Solo. Mikael kalau sekarang adminya. Ke Jerman. Sekolah mesin. Pulang memang mesin. Tapi gagal. Hidup baru. Tuhan bawa saya ke dunia marketing. Dulu paling sebel sama orang marketing, apalagi seorang Electrolux. Ada gak sales Electrolux? Sorry, saya minta maaf. Kalau datang ke rumah, nyobain saudaraku bisa jadi pengering, sedotan abu. Sofa kita ditumpahin air. Sofa gua ada fleknya, gue minta ganti loh. Enak aja disedot, saudaraku hilang. Nyebelin banget, saudara. Belum kita bilang jangan, dia udah tumpahin. Kurang ajar kan sales kayak begitu. Saya jadi sales. Properti yang berbeda dengan mesin. Enggak tahu saudara kayak gimana. Tapi kok bisa? Pada waktu Tuhan bawa saya naik keberhasilan. Tuhan katakan sekarang pindah. Jangan jadi properti Lipo Cikarang. Jadi properti kerajaan Allah. Jadilah saya pendeta. Saya coba teliti. Enggak ada keturunan atau nenek moyang saya yang jadi pendeta. Jadi Kristen aja nggak ada. Kok saya bisa ya jadi pendeta? Suruh ngotbahin orang. Pak Hendrik yang begitu pinter, luar biasa ngajar orang. Saya ngajarin dan dia duduk. Manggut-manggut berarti dia terima pengajaran saya. Hendrik. Kok bisa? Saudara mau tahu caranya? Yuk kita masuk ke poin yang kedua. Kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan mengajarkan kita untuk mengerjakan rencana yang datang daripadanya. Keren gak saudara? Tuhan akan menyertai dan mengajarkan kita untuk mengerjakan rencana yang datang daripadanya. Saya baca ayat 12 dan 13. Ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kalau saudara-saudari datang dalam doa Jumat malam yang lalu, tentunya saudara sudah mendapatkan apa yang saya maksudkan di sini. Dalam Alkitab diceritakan, ada seorang yang bernama Nuh.
diberikan kuasa oleh Tuhan untuk membuat sebuah bahtera dengan pesan bahwa Tuhan akan memusnahkan bumi dengan air bah. Ada banjir besar yang akan menenggelamkan seluruh insan yang hidup kecuali mereka yang masuk ke dalam bahtera itu. Betul? Iya. Kira-kira waktu Nuh dipanggil Tuhan dengan satu rencananya kepada dia pribadi. Kira-kira Nuh bingung enggak? Pada waktu Tuhan bilang bahtera. Dia cuma bilang, kue apa itu ya Tuhan? Karena zaman dulu saudaraku jangankan perahu. Jangankan bahtera. Perahu aja juga saudaraku enggak ada kali. Ya. Ini dikatakan suruh buat bahtera. Bahtera yang bisa muat keluarganya, Nuh istrinya, ketiga anaknya dan mantunya, dan dikatakan seluruh binatang sepasang, tentunya yang ada di darat, yang ada di udara. Kalau saya katakan yang ada di air, bohong. Karena pasti yang ada di air gak perlu masuk ke dalam bahtera dong. Dia berenang aja mau banjir kayak gimana juga. Saudara, ini suatu yang luar biasa. Nuh berpikir gimana? Bagaimana gedenya Tuhan? Tuhan bilang nih ukuran lebar, panjang, tinggi, dan 3 lantai. Hah? Rumah Ogut aja enggak 3 lantai Tuhan. 3 lantai itu gimana? Bingung lagi saudara. Dan yang luar biasa saya cuma berpikir. Kok Nuh bisa bikinnya di lereng gunung? Enggak di dataran rendah. Yang dikatakan mungkin air keluar dari situ. Itu hikmat. Saya cuma berani katakan. Ketidaktahuan daripada Nuh. Karena Nuh menuruti apa yang menjadi janji Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan. Apa yang dia harus lakukan. Dikatakan Tuhan menyertai. Saya percaya dalam setiap step kehidupan dia. Dia meminta apakah Tuhan mau melakukan yang ini atau yang bagaimana. Dia menuruti setiap langkah dalam kehidupannya. Saudaraku kalau enggak mungkin. Maka dari itu saya ingin katakan. Tuhan ingin mengubah kehidupan kita. Tuhan ingin membawa kita sesuatu yang baru. Tuhan tempatkan di mana dengan segala tantangan persoalan yang besar dalam kehidupan kita. Saya ingin katakan, bawalah hidup kita dalam tiap langkah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Saya sering katakan kepada jemaat, pada waktu saya dalam proses hidup sampai dengan hari ini, saya berkata kepada Tuhan, berikan saya langkah, 2-3 langkah di depan. Sehingga setiap langkah saya ini menjadi langkah yang benar. Sehingga Tuhan taruh 1 langkah lagi, saya maju 1 langkah lagi. Sehingga jangan saya melenceng. Saya sudah mengalami hidup dengan segala kehendak sendiri. Yang adalah hancur. Keluarga hancur, pekerjaan hancur, ekonomi hancur dan semuanya. Saya gak mau terulang. Karena benar apa yang dikatakan Tuhan. Iya. Pada waktu kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Ketika kamu mencari aku kamu akan menemukan aku. Ketika kamu menanyakan, berarti banyak hal yang kita tidak tahu. Bagaimana kita mau menanyakan kepada Tuhan? Tuhan pasti akan jawab. Sehingga tidak salah dalam langkah hidup kita. Yang kita takut kadang-kadang, kita nggak takut kepada Tuhan. Tuhan katakan, kadang-kadang setiap langkah yang kita mau lakukan, kita takut apa kata orang, saudara. Betul? Kalau gue lakukan ini nanti apa kata orang? Berapa banyak dalam kehidupan kita. Hidup kita ini terpengaruh, saudaraku, dengan perkataan orang. Istri bisa mempengaruhi suami, suami bisa mempengaruhi istri, anak bisa mempengaruhi orang tua, teman-teman baik kita bisa mempengaruhi kita. Sampai pengaruh Tuhan dalam kehidupan kita hilang.
kita mulai meninggalkan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Dan Tuhan katakan, rancanganku bukan rancangan malapetaka. Kalau sampai engkau tidak mengikuti apa yang aku sudah tetapkan sebagai rancanganku dalam hidupmu, kalau ada malapetaka, jangan nyalain gua ya. Bye-bye. Ngeri. Apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita? Waktunya habis. Saudara, kalau dikatakan tadi saya dari mesin ke properti ke marketing yang saya buta sama sekali. Yang namanya boplang, list, plang, ngemplang tahu saudara. Betul. Saya sudah jadi marketing, belajar sampai setiap hari berdoa. Diajarin, berdoa, yakinkan dirimu. Kalau gosok gigi ada di kaca, katakan Thomas, kamu ini hari pasti jualan. Pasti kamu berhasil nemukan customer. Hari ini kamu pasti bisa jualan. Amin, dengan semangat. Sore mau tidur, mana Tuhan? Besok gitu lagi, besok gitu lagi. Sampai satu kali. Saya percaya Tuhan akan kirimkan. Saya tidak lagi berdoa tentang Thomas. Tapi saya percaya Tuhan yang berkuasa mengirimkan orang yang bisa membeli properti yang saya pasarkan. Saya ingat sekali, ada roadshow ke Bandung. Ada family saya ikut, Cihu dari Bu Jenny. Ikut, yuk gue ikut ke Bandung. Saya ingat sekali. Saya launching, saudara kebetulan saya yang pimpin di Bandung. Setelah saya duduk, gue mau tuh beli satu. Puji Tuhan, Tuhan kirimkan orang yang tidak pernah saya pikirkan. Saya berdoa Tuhan gimana jual. Tapi pada waktu saya merubah Tuhan, saya percaya Engkau yang mempunyai alam semesta. Engkau yang bisa menggerakkan hati orang yang untuk membeli properti. Di mana saya jual, dia beli saudara. Hari itu pecah telur, ada satu. Wow, hati besar. Doa saya mulai berubah. Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan saya satu. Tuhan tidak memberikan saya satu lagi. Tapi Tuhan berikan saya 0. Saudara tahu maksud, kalau saya sudah punya 1, ditambahin 0 jadi berapa? Jadi 10. Tambahin 0 1 lagi 100. Tambahin 1 0 lagi 1000. Tahun 98, pada waktu lagi Krismon, saya minta izin jualan Cibiru sama Taman Cibodas. Gimana bisa jualan? Saya bilang, saya bikinin rumah yang kecil. Saya jualan. Buka saudara Cibiru, habis. Saya ingat gimana waktu jualan pertama kali Mido Green. Cemara dibuka habis. Di fotokopi saudaraku dibalik jadi pinus. Tengah-tengah jalan raya. Kalau saudara lihat itu cuma bolak-balik aja. Saudara Cibiru kalau saudara masuk kanan Cibiru, kiri dulunya nama Cisarua. Itu sama. Habis. Saya minta buka lagi tanah di Cibodas. Saya jual saudaraku. Kurang lebih ada 1.500. Dalam waktu tidak ada 2 bulan saudaraku. Tuhan genapi janjinya. Apa yang Tuhan berikan. Kita andalkan Tuhan yang tidak pernah terpikir. Ada pelipat ganda yang luar biasa. Tuhan akan memberkati kita. Amin. Ada cara Tuhan yang luar biasa. Ada cara Tuhan yang luar biasa. Apapun yang menjadi tantanganmu. Tuhan mau kita bergerak maju. Apapun saya ingin katakan keadaanmu. Tuhan mau kita bergerak maju. Masalahnya. Kita tahu nggak apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir. Sesungguhnya Tuhan mau mengembalikan kita menjadi orang yang serupa segambar dengan Dia yang berkuasa. Saudaraku. Pada waktu kita mengerti rencana Tuhan bagi kita. Pada waktu kita menjalani sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan itu. Tuhan sedang memulihkan kita. Dalam keadaan yang babak belur. Tuhan memulihkan kehidupan saya. Seperti apa yang dituliskan dalam ayat 14. Aku akan berkenan kamu temukan, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu di antara segala bangsa. Dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Ya.
Cerai-berai kan berarti udah keadaan belangsak banget. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengalihkan kamu ke tempat asal dari mana aku telah membuang kamu. Dia akan bawa balik, memulihkan kehidupan kita. Menjadi orang yang serupa segambar dengan Allah. Dan menjadi orang yang diberikan kuasa oleh Tuhan. Amin. Dalam hal inilah yang kita juga harus berani melangkah. Tuhan pulihkan kehidupan kita. Mau gak kita kembali kepada apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan manusia. Yaitu hidup kita untuk menjadi berkat, saudaraku. Ingat baik-baik. Rencana Tuhan bagi kita manusia serupa segambar dengan Dia. Kita diberikan kuasa. Kuasa yang bagaimana? Kuasa untuk menikmati berkat dari kehidupan kita. Dari Tuhan. Untuk hidup menjadi berkat, saudaraku, kepada orang lain. Ini yang sering kita lupa. Setelah kita diberkati, kita lupa rencana Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita menjadi berkat. Saya akan tutup dengan satu ayat firman Tuhan karena waktu sudah lewat. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Apa yang Tuhan tentukan bagi orang yang dipanggil dalam rencananya? Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita dan meletakkan di bawah tempayan. Kalau saudaraku dalam edisi lamanya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga, saudaraku. Amin. Tuhan menetapkan kita dengan satu rencana yang indah. Lakukan, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita menjadi orang-orang yang kembali dikatakan dipermuliakan Allah. Karena apa yang kita lakukan Tuhan sudah sertai dengan kuasa, ada keberhasilan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Apapun yang sedang kau alami, percaya. Tuhan kita tidak pernah berubah. Janji Tuhan sesuai dengan firman-Nya tadi. Setelah kita baca, renungkan. Ganti katamu atau kata A yang besar aku ganti dengan nama Tuhan. Di rumah pada waktu kau membaca lagi, kata kamu ganti dengan namamu. Baca berkali-kali sampai kau punya iman bahwa Tuhan terus berperkara dalam hidupmu. Ada rancangan yang indah dalam hidupmu dari Tuhan. Pada waktu kau tidak tahu bagaimana, tanya. Dia akan memberikan kau jalan keluar dari hidupmu. Siapapun yang sedang mengalami masalah persoalan, yuk naikkan pujian ini dengan iman. Jalanmu tak terselami. Ya Tuhan, tilik kami. Oleh setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan sedang makin berdiri. Jemput penyertaan Tuhan dalam tiap kehidupan kita. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
Sekali lagi kita akan pujian ini dari awal. Saudara renungkan baik-baik dan tanamkan dalam hati. Tuhan tidak pernah berubah. Jalan yang diberikan adalah benar bagi setiap kita. Maukah kita mendengar dan menuruti apa yang menjadi perintah? Jangan sampai ada malapetaka yang terjadi dalam kehidupan kita. Oh, terima kasih. Ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih. Tiada terduga kasih-Mu. Amin, 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 amin. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Angkat tangan-Mu yang sedang dalam pergumulan. Percaya ada penyertaan Tuhan. Akui kesalahan-Mu dan mulai berdamai. Katakan, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu? Biar Tuhan menjawab segala tantangan-Mu. Oh Tuhan, arti kehadiran. Sekali lagi penyertaan-Mu. Ini kami angkat tangan kami butuh pertolongan-Mu, kami butuh kuasa-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan. Ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, Arti kehadiran-Mu. oh arti kehadiran-Mu yang memberi jalan keluar bagi kami. Arti Kehadiran-Mu Tuhan. Yang beriman beri tepuk tangan bagi Tuhan. Dia akan memulihkan kehidupanmu. Apapun masalahmu, dengar apa yang Dia katakan. Yang lalu biarkan berlalu. Biar yang di depan untuk melangkah maju. Apa yang Dia ingin, apa yang Dia rencanakan dalam hidupmu, dapatkan. Jangan terpengaruh dengan keadaan. Putuskan keputusan yang dari Tuhan dalam hidupmu. Pakai cara Tuhan, jalani apa yang Tuhan mau. Jadilah berkat dalam hidupmu. Jadilah berkat bagi banyak orang. Kalau Tuhan panggil kau melayani, layani Tuhan dengan benar. Kalau Tuhan ingin kau membantu banyak orang, bantu orang dengan benar. Karena kau dipanggil untuk menjadi berkat. Irapa syakata karapa papa. Yandala basere beki pakata kaya rarala. Masing-masing berdoa. Saya percaya Tuhan berbicara kepada beberapa orang di tempat ini. Saya tahu waktu saya sudah habis, tapi saya tidak ingin saudara pulang dengan sia-sia. Waktunya pemulihan, waktunya hari ini, jam ini Tuhan akan pulihkan hidupmu. Kembali kepada rancangan Tuhan, supaya Tuhan mengembalikan posisimu menjadi orang-orang yang diberkati, sehingga engkau menjadi berkat. Engkau menjadi jawaban bagi keluargamu. Engkau menjadi jawaban bagi orang sekelilingmu. Engkau menjadi jawaban bagi orang-orang yang memerlukan pelayananmu. Jangan lari dari segala kenyataan yang ada. Tuhan menunggumu. Jangan pernah salahkan orang. Jangan pernah tuding orang. Jangan salahkan suamimu. Jangan salahkan anakmu. Jangan salahkan suamimu. Jangan salahkan siapapun. Yang salah adalah kita tidak dengar-dengaran dengan Tuhan. Irama syandala masita bakata karababa. Yang lalu biarkan berlalu. Kita tidak bisa memulihkan keadaan lalu kita. Yang kita bisa pulihkan adalah ke depan. Biarlah setiap langkah hidup kita ke depan, kita mau hidup benar di hadapan Tuhan.
Saya percaya pintu berkat sedang dibukakan dalam kehidupanmu. Jalan keluar sudah Tuhan bukakan. Melangkah anakmu. Jangan kau hanya menatap jendela yang ada teralis yang kau tidak akan keluar. Cari pintu keluar. Pintu adalah Yesus. Cari dan kau akan menemukan jalan keluar. Banyak orang yang menunggu di balik jendela. Pertolongan orang datang. Bukan orang yang Tuhan kirim. Yesus sendiri datang dalam hidupmu. Dia ingin kau keluar mendapatkannya. Terima kasih Bapa. Berbicaralah bagi setiap kami masing-masing. Hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara. Karena kami percaya rancangan-Mu indah bagi kami. Rancangan-Mu luar biasa bagi kami. Kami orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam tiap kehidupan kami. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Kita dengarkan pengumuman sebentar. Boleh nyalakan. Haleluya. Saya ingin menyapa, kalau ada saja Bapak atau Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini supaya bisa angkat tangan. Ada yang di bawah sini atau di atas ada, boleh angkat tangannya supaya saya boleh memberi salam. Oh ada di atas, puji nama Tuhan. Bapak selamat datang Ibu. Ya, bersyukur bisa bersama-sama. Di bawah ada tadi, ada. Oke, ya. Saya ingin katakan salam dari kami, Jemaat Gereja Kristen Perjanjian Baru. Ada souvenir dan juga ada tentang gereja kita. Kalau Bapak atau Ibu belum ada gereja yang tetap, kami rindu bisa sama-sama beribadah, bertumbuh bersama. Kita ada kelas pemuritan dan juga ada kelompok tumbuh bersama, yaitu kesan, satu kelompok saling memperhatikan. Nanti Bapak atau Ibu bisa dapat informasi yang lebih lagi. Terima kasih Pak untuk kehadiran Ibu. Baik, kita semua sekarang udah bulan November. Sasi meneh, 1 bulan lagi kita akan Natal. Iya, tentunya kita akan merayakan Natal, tapi kali ini Natal kita ini luar biasa. Dilihat dari amplopnya itu luar biasa, Saudara. Iya, ini dicetak secara khusus. Iya, saya percaya kalau amplopnya baru, amplopnya luar biasa, isinya juga akan diisi oleh jemaat luar biasa juga kali ya. Enggak kali, pasti. Jemaat kita jemaat yang suka memberi. Natal kali ini acaranya luar biasa sekali ya. Kita akan adakan tanggal 17 Desember. Karena tempat juga terbatas, nanti kita juga akan mulai untuk pendaftaran. Akan diadakan sore dan malam. Karena berhubung rencana acaranya itu perlu suasana yang agak malam. Jadi diadakan sore ya, dan malam. Nah, karena acaranya luar biasa, amplopnya luar biasa, apalagi Tuhannya luar biasa, ya. Saya ingin mengajak saudara kita mulai menabur minggu ini, ya. Saudara nanti bisa dapatkan amplop. Kalau saudara amplop khusus untuk Natal, kalau saudara mau transfer juga nggak apa-apa, tapi tolong dikasih catatan untuk persembahan Natal, ya. Saya berharap kita mau sama-sama dari kita untuk kita nggak jalanin proposal kemana-mana enggak. Jadi kita memang ajak semua jemaat untuk saling menjadi berkat. Dia merayakan hari ulang tahun Tuhan Yesus tentunya. Ya, ulang tahun saya aja saudara kasih berkat. Apalagi ulang tahun Tuhan Yesus. Kita sama-sama menjadi berkat ya. Saudara boleh bawa atau saudara boleh transfer juga asal dituliskan ya. Aduh saya gak bawa uang, gak apa-apa kalau bawa cek juga gak apa-apa dimasukin kemari.
Ya, jadi saya ingin mengajak sama-sama kita mau memberi untuk Natal, ya. Saya percaya apa yang saudara tabur tentunya menjadi berkat bagi kita semua dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri yuk, kita akan akhiri. Saudara juga doakan buat saya. Habis ini saya langsung berangkat ke Lampung karena harus ada gereja di sana yang perlu sound system, alat musik. Saya akan dengan Widi akan berangkat ke sana untuk setting alat. Ya, setting alat. Jadi ada gereja kita yang baru direnovasi di tengah-tengah kebun singkong, tapi jadi berkat luar biasa di Tanjung Anom. Tadinya gerejanya kecil, jemaat Tuhan tambah-tambahkan, dan kemarin sebulan yang lalu kami ke sana, mereka butuh. Ya saya katakan ya sudah, saya akan berangkat untuk setting ke sana ya, dan Tuhan pimpin dalam perjalanan dan juga ada anugerah Tuhan. Yuk kita berdoa, tanggal 3 Desembernya kita akan melayani Natal mereka sekalian peresmian gedung. Ya, gereja kita jadi berkat bagi banyak-banyak gereja. Amin. Luar biasa. Ada talenta khusus bagi gereja kita. Ya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Biarlah Engkau sendiri yang mengejar setiap kami termasuk kejar hamba-Mu. Kalau kami belum menuruti apa yang jadi kehendak-Mu untuk menikmati yang baik daripada-Mu, kejar kami terus ya Tuhan. Supaya hidup kami atau sisa hidup kami boleh menyaksikan kemuliaan nama Tuhan. Supaya hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami, keluarga kami. Bahkan kami percaya kami melakukan yang benar. Akan ada anak kami, anak-anak dari anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala janji firman-Mu. Genapi Tuhan. Dan kami mau hidup sesuai dengan rencana. Ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan, ibadah telah selesai. Tuhan memberkati apa yang persembahan yang Kau berikan, baik perpuluhan, ucapan syukur, baik persembahan-persembahan biasa. Percaya bahwa Tuhan memberkati kehidupan kita dengan apa yang kita beri. Pulanglah ke rumah masing-masing. Kembalilah dalam tugas pekerjaan-Mu. Di tengah siap tantangan Tuhan memberikan jalan keluar. Di tengah pelayanan-Mu Kau akan dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dimanapun Kau berada, nama Tuhan dipermuliakan. Diberkatilah kehidupan-Mu, keluarga-Mu, segala pekerjaan usaha-Mu, studimu, pelayanan. Melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang sebagai janji firman yang hidup. Dan penyertaan pada Roh Kudus yang memampukan kita untuk menikmati segala kasih anugerah. Mulai siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan boleh berkata, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.